Kasih, kemanusiaan, dan kesulitan adalah hakikat dari welas asih yang dibabarkan oleh Sang Buddha, agar kita dapat memberi tanpa berpikir tentang kesulitan, sehingga bisa berdana dengan sukacita. Seperti senyuman yang terpancar di wajah siswa-siswi Sekolah Cinta Kasih Seci yang akan segera lulus dari jenjang pendidikannya. Pendewasaan adalah acara yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Sekolah Cinta Kasih Seci bagi para siswa sebelum mereka meninggalkan jenjang pendidikannya. Pendewasaan tahun ini berbeda dengan acara pendewasaan tahun-tahun sebelumnya. Karena acara yang diadakan pada 15 hingga 16 Mei 2012 ini akan menjadi momen yang paling berharga bagi para siswa. Berbagai aktivitas mulai dari pembekalan materi untuk pembentukan karakter dan pola pikir mereka. Pada pendewasaan kali ini juga terlihat beragam hiburan yang dikhususkan bagi para peserta pendewasaan agar tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya. Acara pendewasaan ini ditutup oleh penampilan drama musikal Sutra Bakti Seorang Anak. Drama yang dimainkan oleh 226 siswa dan 100 orang guru ini untuk mengingatkan siswa-siswi Sekolah Cinta Kasih Seci akan kasih sayang dan pengorbanan orang tua yang selama ini telah mendukung mereka. Menjalin jodoh melalui kesehatan telah dilakukan oleh relawan Seci pada warga perumahan Cinta Kasih Seci, Cengkareng, dengan mengadakan bakti sosial kesehatan umum bagi 198 orang lansia. Baksos kesehatan ini juga melayani pengobatan gigi bagi 137 orang warga dari berbagai usia. Baksos yang diadakan pada hari Minggu 20 Mei 2012 ini menyertakan 28 dokter serta 24 tim medis lain yang sebagian besar adalah anggota TIMA. Bakti sosial kesehatan juga dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci pada Sabtu 26 Mei 2012 lalu. Bertempat di Sekolah Dinamika yang berlokasi di kawasan pembuangan akhir sampah, Bantar Gebang. Untuk ketiga kalinya, para relawan beserta tim medis Seci bersumbangsi memberikan pengobatan umum secara gratis bagi 200 orang murid yang mayoritas adalah anak dari para pemulung. Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Dengan luas wilayah 50.400 hektar, banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Namun, akibat perubahan iklim dan kondisi tanah yang kurang mendukung, banyak petani yang mengalami gagal panen, sehingga ekonomi masyarakat juga ikut menurun. Mengetahui kondisi tersebut, pada tanggal 13 Mei 2012, sebanyak 6 orang relawan Seci dari Taiwan yang bergerak di bidang pertanian Taiwan datang langsung untuk melihat kondisi tanah yang telah ditanami padi, jagung, karet, hingga kelapa sawit. Pada kesempatan ini juga, para relawan mengadakan pertemuan dengan para petani di Singkawang tentang bagaimana caranya mengembangkan pertanian pangan tanpa menggunakan pestisida. Kunjungan ini bertujuan untuk membantu para petani Singkawang dalam mengembangkan pertanian di kota Singkawang, sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Daerah yang dijuluki sebagai Kota Seribu Kuil ini telah menjadi bagian dari perjalanan misi Seci. Sejak diresmikannya kantor penghubung di Singkawang pada 31 Oktober 2010 lalu, kegiatan kemanusiaan yang dilakukan sangat membantu kehidupan masyarakat Singkawang. Untuk menambah panjang barisan Seci di Singkawang, pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2012 diadakan Secing Camp, sekaligus pelantikan Secing di Singkawang. Pada acara Camp Secing yang dilakukan pertama kali di luar kota ini, sebanyak 48 peserta terlebih dahulu diberikan pengetahuan akan dunia Seci dan Secing, mulai dari misi dan visi Seci hingga kegiatan yang dilakukan oleh Secing sendiri sebelum mereka terjun ke dalam dunia sosial Seci. Gria Cingse menjadi sebuah titik awal bagi seluruh murid master di dunia ini untuk mewariskan keluarga yang penuh kesederhanaan, mampu mengendalikan diri dan mengendalikan tata asusila, serta filosofi master tentang cinta kasih, welas asih, sukacita, serta pelestarian lingkungan yang menyucikan dunia mulai dari sumber daya.
Pada tanggal 6 Mei 2012, sebanyak 108 orang relawan komite dan relawan Biru Putih Indonesia hadir untuk mengikuti pendalaman satu misi mengenai nilai-nilai ladang pelatihan Jingse yang dibawakan langsung oleh Tehan Shifu dan Tejian Shifu. Begitu banyak hal yang didapat oleh para relawan mengenai sharing kedua Shifu tersebut. Mulai dari tekad hingga menjalankan misi pelestarian lingkungan, mampu menjadi inspirasi bagi relawan Indonesia. Tak banyak orang di zaman sekarang yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Meskipun telah banyak himbauan akan kebersihan dan pelestarian lingkungan, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikannya. Dalam memberikan pendidikan mengenai pelestarian lingkungan, kembali Yayasan Buddha Seci menunjukkan kepeduliannya dengan mendirikan depo daur ulang yang terletak di Jalan Walet Indah 1, nomor 32A, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Depo daur ulang yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 2012 oleh para relawan Seci ini menambah deretan jumlah depo daur ulang yang berada di Jakarta, yang semula berjumlah 6 depo daur ulang, kini menjadi 7 depo daur ulang dengan lokasi yang berbeda. Dengan adanya depo daur ulang di berbagai daerah di Jakarta, membuat sebagian masyarakat dapat berbuat baik dengan melakukan pelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh Suciwati, wanita kelahiran Solo 7 Mei 32 tahun silam ini. Sudah 2 tahun menjadi pengumpul sampah daur ulang untuk disumbangkan ke Yayasan Buddha Seci. Sampah-sampah daur ulang yang didapat terlebih dahulu ia kumpulkan di rumah kontrakannya di daerah Sawanglio, Tambora, Jakarta, sebelum akhirnya diangkut oleh para relawan. Meski keadaan ekonomi keluarga yang serba terbatas bukanlah menjadi penghalang baginya untuk bersumbangsi. Mengurus 7 orang anak dan suami yang sakit-sakitan, sekaligus bekerja sebagai pembuang benang pakaian jadi, tidak menyurutkan niatnya untuk mengumpulkan sampah daur ulang dan dana cadangan bambu. Bulan Mei merupakan bulan vegetarian bagi insan Seci di seluruh dunia. Untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar mulai bervegetarian, segenap relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia membagikan makanan vegetarian kepada warga umum di 2 lokasi yang berbeda. Selama bulan Mei ini, RSKB Cinta Kasih Seci menjadi tempat pembagian makanan vegetarian bagi warga sekitar dan pengunjung, secara rutin dilakukan pada hari Senin dan Jumat. Sedangkan di depo daur ulang Duri Kosambi menjadi tempat kedua untuk pembagian makanan vegetarian yang juga rutin dilakukan di hari Selasa dan Kamis selama bulan Mei 2012 ini. Di bulan yang sama, pada tanggal 13 Mei 2012, merupakan hari bersejarah dan penuh syukur bagi segenap karyawan maupun donatur DAI TV Indonesia. Televisi Cinta Kasih yang berdiri sejak Agustus 2007, kini telah pindah ke gedung yang lebih nyaman dan kondusif dalam mendukung kinerja para karyawan. Bertempat di lantai 5 gedung DAI Pantai Indah Kapuk, Jakarta, acara syukuran perpindahan gedung DAI TV tahap 1 berlangsung dengan penuh sukacita. Acara ini dihadiri oleh segenap direksi dan karyawan DAI TV, ketua dan wakil ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, para donatur, relawan, serta guru dari Seci School dan Sekolah Cinta Kasih Seci. Selain bulan vegetarian, pada bulan Mei juga terdapat 3 peringatan hari besar, yakni Hari Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Seci Sedunia. Pada tanggal 13 Mei 2012, perayaan Hari Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Seci Sedunia dilakukan di lapangan Aula Jingse Kompleks Seci Center, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sebanyak kurang lebih 4.000 orang yang terdiri dari biksu dan biksuni, pimpinan Yayasan Buddha Seci Indonesia, para relawan, para tamu undangan, serta para pengunjung hadir mengikuti prosesi pemandian Rupang Buddha. Acara yang bertemakan membalas budi baik Buddha, membalas budi baik orang tua, dan membalas budi baik semua makhluk. Setiap peserta mengikuti alunan pradaksina, memanjatkan ikrar untuk bersatu hati berdoa agar dunia dapat terbebas dari bencana dan semua makhluk dapat hidup bahagia. Satu orang saja tidak akan mampu memakan seluruh beras di dunia ini, ataupun melakukan semua pekerjaan. Demikian pula, satu orang saja tidak akan dapat mewujudkan seluruh kebajikan di dunia ini. Untuk itu, kita harus bersama-sama berada di jalan Bodhisattva untuk menolong yang menderita dan melatih kebijaksanaan.